Pak Mukti, silakan. Yang ingin saya sampaikan, Pak, tentang masalah busway. Oh, oke. Busway. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya masalah busway ini dievaluasi, Pak. Karena ini pengalaman pribadi saya dan juga teman-teman saya. Ada yang sering digalakan itu adalah sterilisasi busway. Ya. Di situ ada suatu yang disayangkan gitu, Pak. Misalnya begini, saya sedang bawa kendaraan. Ya. Saya mau masuk ke jalur busway, khawatir sana ada polisi, nggak jadi masuk. Ya, jadi nggak jadi masuk, Pak. Tapi pas di ujung sana, ternyata tidak ada polisinya. Terus, Sayang ya? Iya, sayang sekali karena jalannya itu jadi mubazir, Pak. Padahal saya sedang ngejar waktu. Gitu. Terus Harus dievaluasi iya, lagi. harus dievaluasi Iya. lagi. Terus pernah juga kejadian saya tidak. Jadi kalau yang pertama tadi kasusnya saya menyesal. Kenapa saya tidak masuk? Karena tidak ada polisi gitu, Pak. Oke. Ya. Kalau kasusnya yang satunya lagi saya malah bersyukur. Kenapa saya nggak masuk jalur busway? Ada yang masuk jalur busway ditangkep-tangkepin polisi. Jadi di sini, Pak, ada sesuatu yang saya katakan mubazir gitu. Jadi kalau misalnya mau busway itu harusnya pakai jalur sendiri. Jangan ada Sudah jalurnya sendiri. Tidak, Pak, itu jalur yang kendaraan yang sebelum ada program busway ini itu Sekarang sebelumnya dikhususkan untuk busway. Kan berarti jalurnya sendiri. Iya, maksudnya jalur yang dia itu pakai di atas gitu misalnya, Pak. Pernah juga istri saya mengeluh Jadi gini, bisnya dikasih balon udara gitu. Pak. Enggak, seperti flyover gitu, Pak, ke atas. Oke. Nah, sementara belum ada flyover, Kalau menurut saya, di sini juga ada yang kenapa saya curhat sama Bapak. Kalau kita naik busway, Pak, terutama penumpang busway gitu, dia merasa senang. Wah, asik saya ini lancar gitu. Padahal kita lancar di atas penderitaan mobil pribadi yang macet gitu, Pak. Kan ini suatu pendidikan yang tidak baik. Kita bersenang-senang di atas penderitaan orang. Gitu. Pak, bayangkan, Pak. Mobil saya mobil sederhana, Pak. Bapak bisa tahu kan pajaknya cuma berapa? Coba kalau yang naik mobil macet-macet itu yang harganya 2,3 miliar gitu. Pajaknya berapa, Pak? Tapi dia harus macet-macet. satu, pajak nggak masalah bagi orang-orang itu. Kedua, mereka tidur, Pak. Ada supir. Iya. Kan Bapak koplingnya masih tegak, toh. Jadi, mungkin ini yang harus disampaikan ke Pak Jokowi. Setiap kali Bapak mau lewat, polisinya suruh pergi dulu. Dan saya ada pengalaman pribadi, Pak. Saya nggak ada pengalaman pribadi. Jalur busway-nya itu lebih tinggi dari jalan yang bukan busway. Saya tidak tahu kalau itu jalur yang lebih tinggi. Mobil saya terabas, akhirnya nyangkut di situ, Pak. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Bapak ini yang membuat orang-orang seperti saya tidak mau jadi gubernur. Gitu? Sing salah iki sopo? Ini salah satu kasus yang paling membingungkan dalam karir saya sebagai konsultan. Kenapa? Jadi Bapak itu maunya melanggar tidak apa-apa. Itu dalam hal itu kasusnya gini. Jadi saya itu sedang terburu-buru. Ya, sedang kejar waktu. Sebenarnya saya tipenya Bapak itu dari partai apa? tanpa partai, Pak. Tanpa partai. So, lihat ya, sahabat-sahabat saya baik hatinya. Sebagian orang itu memang sulit diajak bicara. Okay? Karena kalau maunya itu maunya yang benar, orang lain salah. Oke? Dan logikanya lucu sekali. Logikanya lucu sekali. Pokoknya yang bukan dia salah. Nah,
Ini siapa yang bisa membantu dia untuk insyaf itu siapa? Karena Bapak nggak merasa salah sama sekali toh. Sebenarnya saya merasa salah, Pak. Coba Pak, beritahu saya salahnya di mana? Ya, salahnya itu kenapa saya berangkatnya itu misalnya terburu-buru, waktunya kurang, sehingga saya harus memutuskan untuk ngambil jalur secepat mungkin. Jadi seandainya saya berangkat dengan spare waktu yang cukup, saya kan tidak perlu berpikiran seperti tadi. Dan maksud saya mengatakan seperti ini, Pak, bukan dalam Ini Bapak nasihati saya. Ya. Ya itu kaitannya dengan Baswe Iya, itu, betul, Pak. Jadi betul. maksud saya sebenarnya intinya itu agar program Baswe ini dievaluasi. Betul, kita evaluasi nanti. Kita sampaikan ini ke Pak Jokowi, oke? Supaya ada jalur khusus untuk orang-orang yang telat bangun. Gitu.